Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dari DCWT, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang sedang mencari info mengenai BTC dan Ethereum, bisa cek ke video gue yang sebelumnya yang gue upload jam setengah 12 siang tadi, yaitu DCWT sesi pertama. Ya, jangan lupa untuk terus stay tune di DCWT kita dan berbagai macam video-video kita juga, ya, di mana bisa dibilang kita ini yang paling konsisten jujurnya ya. Bahkan lagi libur pun terus konten ya. Jadi kalau lu pengen dapet news terbaru, news paling fresh from the oven, bisa terus ikut ya di TC in general, bukan cuma DCWT ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk terakhir di video sebelumnya ya, yang tadi siang BTC udah naik lagi ya, dia naik sekarang jadi 7,17% dalam 24 jam terakhir peningkatannya. Sekarang di angka 45.300-an. Ethereum juga ada naik sedikit. Nah, yang mungkin kita akan bahas sekarang lebih fokusnya adalah ke alts, di mana Solana ngepump sebesar 9,41%. Gak main-main ya. Ini tentunya nanti kita akan masuk ke salah satu pair yang kita bahas ya. Lalu yang mungkin gue pengen highlight lagi adalah Cardano ya, nyaris 5%, tepatnya ya kalau dibuletin 5 lah ya, 5%. Dan dia kembali ke angka 62 sen. AVAX dia ngepump sebesar 7,6% di angka $42 lebih 3 sen. Pertanyaannya, lu udah akumulasi atau belum? Semoga udah ya, karena kemarin sudah lumayan ada kesempatan buat akumulasi ya. Oke, selanjutnya gue ingin niatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X ya. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Dimana di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan finance. Bentuknya bisa news, analisa, dan juga memes ya. Jadi buat lo yang belum follow, silahkan sekali lagi gue ingatkan di @toshicryptoindo. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk aja ke pair pertama kita, yaitu Cardano ya. Untuk Cardano sendiri kita bisa lihat kemarin itu dia rally ya, nyaris ngepump masuknya ya. Bolehlah kita buletin ngepump lah, ngepump sebesar 4,83%. Nah, ini menyebabkan dia berhasil reclaim MA20 ya. Nah, pertanyaannya apakah MA20 akan berubah menjadi support atau tidak? Dan hari ini kita bisa lihat ya, at least for now, 62 sen sampai sekarang masih menjadi resisten untuk Cardano nih. Apakah dia akan bisa tembus atau tidak? Kita lihat nanti di belakang ya. Atau lebih tepatnya kita lihat besok sih ya. Kalau di belakang kayaknya masih belum tutup ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas dulu untuk update posisi spotnya. Berarti posisi spot kita bisa lihat di sini. Buy limitnya kembali aktif adalah buy limit kedua. Ya, jadi buy limit kedua kembali aktif di MA20. Buy limit ketiga di angka 59 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin kita sayangnya belum kebuka posisi apa-apa ya, karena memang belum ada setup yang oke. Jadi ya memang kalau belum ada setupnya jangan dipaksain. Tapi bang ngepam, ya itu artinya belum rezeki gitu ya. Itu cara terbaik buat kita nggak jadi over trading, karena orang suka gini ngelihatnya ya. Aduh, ini coba kalau gua paksain, padahal SOP-nya nggak ada. Nah, kalau SOP-nya nggak ada dipaksain, ya ada malah jadi boncos seringnya ya. Nah, untuk untuk setup futures terdekat yang kita bisa lihat mungkin adalah short apabila ya dengan syarat Cardano besok daily close di bawah dari 62 sen. Kalau dia close di bawah dari 62 atau mungkin lebih tepatnya 0,625 ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest kedua ya. Nah, kalau sampai terjadi retest kedua, posisi shortnya kebuka secara otomatis dengan limit short kita. Target TP-nya adalah di MA20 buat yang konservatif, yang agresif di angka 59 sen. Dan untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya aja. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 62 sen ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pair lain, gua akan ada selingan dulu nih ya. Kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini dia berhasil mereclaim $8 lebih 44 sen ya. Artinya secara buy limit pertama kembali aktif lagi ya. Jadi sekali lagi buy limit pertama di 8,44. Buy limit kedua di MA20 di $7 lebih 97 sen, dan buy limit ketiga di $7 lebih 63 sen ya. Nah, untuk posisi futures gimana? Untuk posisi futures karena terjadi reclaim di $8 lebih 44 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 8,44, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 9,4. Ya, itu adalah untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di $9 lebih 40 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $8 lebih 44 sen. Ya, itu kurang lebih untuk setup di Polkadot. Selanjutnya kita akan geser ke AVAX. Nah, untuk AVAX dia berhasil mantul di buy limit ketiga nih ya. Nah, bukan cuma berhasil mantul, tetapi dia juga berhasil reclaim buy limit kedua. Jadi untuk sekarang, secara buy limit, AVAX itu tinggal buy limit 2 dan ketiga. Ya, buy limit kedua di $40 lebih 77 sen. Buy limit ketiga di 38,10 ya. Kemarin itu ngepumpnya wah gila ya. Ngepumpnya 8,42%. Selamat buat yang akumulasi dan selamat juga yang buat buka posisi long ya. Karena kalau kita lihat di sini setup posisi long kita udah kena nih. Retest 1, retest 2, kita buka posisi long, target TP di 40,77. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 6,9%. Not bad at all ya, nggak perlu nunggu lama-lama, langsung hari itu juga kena target TP ya. Nah, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short gimana bang? Untuk posisi short karena dia reclaim, dia retest pertama di EMA20. Kita lihat besok. Andaikan besok pagi jam 7, AVAX daily close-nya masih tetap di bawah dari EMA20, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka. Nah, target TP kita adalah di $40 lebih 77 sen ya. Itu untuk posisi shortnya dengan target TP-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke BNB. BNB juga secara peningkatannya lumayan ya. Ya tapi nggak sebesar yang nggak sebesar yang lain-lain sih. Setengah persenan lah ya. Nah, tapi perbedaannya secara struktur dia masih cukup di atas ya. Buy limitnya semua masih utuh. Buy limit pertama di EMA20 di angka 280,1. Buy limit kedua di 272,3. Dan buy limit ketiga Confluence MA50 dengan struktur di 254,6 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futures sebenarnya di sini ada satu struktur baru ya. Nah, struktur ini di angka 324,7 ya. Apabila terjadi misalkan seperti ini, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Sekali lagi itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 324,7 ya. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Solana. Ini yang mungkin bisa dibilang salah satu yang paling hot ya, karena kemarin ngepump nyaris 9%-an. Ya, kalau dihitung sampai ke harga running sekarang ya kayaknya lebih bahkan dari 9%. Yes, udah 12,39 ya. Nah, untuk Solana gimana bang? Nah, Solana ya memang belum retest gitu loh. Jangan dipaksa. Kalau memang belum terjadi retest, kalau dipaksakan ya kita break SOP, ujung-ujung jadi kebiasaan. Ya, jadi untuk sekarang Solana masih sama seperti pembahasan kemarin ya. Buy limit pertama di MA20, tepatnya di angka 95,56. Buy limit kedua di MA50 atau confluence-nya di 75,38, basically at the same price sekarang ya.
Dan buy limit ketiga di angka 65,73. Ya, jangan FOMO nih, jangan FOMO. Kalau memang belum kena SOP-nya ya jangan dipaksakan gitu ya. Nah, posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di 121,68 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah, posisi shortnya target TP di mana? Target TP-nya adalah di MA20 ya. Nanti by that time kemungkinan besar udah semakin mendekat lagi ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 121,68 ya. Nah, untuk Solana kita coba lihat nih, apakah dia akan membuat suatu lower high di sini atau tidak ya. Kalau sampai lower high berarti ada kemungkinan pelemahan tren ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Solana. Selanjutnya kita akan geser ke Matic ya. Untuk Matic kita bisa lihat di sini dia membuat satu struktur baru ya, struktur support baru yang terbentuk di tanggal 30 dan 31 Desember kemarin, yaitu di angka 95 sen lah kalau kita ini ya, kalau kita bulatkan ke bawah. Untuk posisi spotnya berarti kita boleh nih tambahin buy limit pertamanya atau mungkin mau ditambahin ya, digeser ke atas. Jadi buy limit pertama untuk Polygon Matic adalah di angka 95 sen, buy limit kedua di 92 sen, dan buy limit ketiga di 90 sen. Itu untuk posisi spot di Matic ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di $1.04 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 95 sen. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 95 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP bisa di $1.04 atau kalau sampai hari ini terjadi suatu lower high, mungkin di struktur baru yang nanti akan kita bahas atau kita update di next video kita gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua kita. Gua ingatkan ya, malam ini akan keluar satu data penting dari US ya, itu tepatnya akan keluar nanti jam berapa nih, kita cek dulu. Geser ke GMT+7 dulu. Akan keluar jam 9:45 menit. Nah, ini harapannya sesuai dengan DCWT pertama kita sudah bahas ya, harapannya supaya lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 48,2. Nah, jadi buat lu yang punya posisi futures ya, buat dan konservatif nih terutama ya. Kalau lu agresif ya monggo lah, lu mau pertahankan posisi terserah. Tapi buat lu yang konservatif, jam segini atau udah dekat-dekat jam 9:45 menit belum kena target TP posisi futuresnya, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case tidak sesuai dengan yang kita harapkan volatility-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita. Gue ingatkan sekali lagi ya, buat elu yang pengen terus mengetahui news-news terbaru mengenai crypto dan finance in general ya, perlu guide gitu ya untuk apalagi buat lu yang baru nih, baru merasakan bull market. Nah, lu boleh pertimbangkan terus follow semua konten-konten dari TCI ya, dimana bisa dibilang kayaknya kita yang paling konsisten deh ya. Lagi bear market, mau lagi bull market, terus kita konsisten dari 2021 ya di Agustus. Jadi bisa dibilang ya kita salah satu yang paling up to date lah. Jadi lo bisa follow ya, lo bisa subscribe ke YouTube channel kita, bisa juga follow di Twitter dan dapatkan news-news terbaru dari kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.